Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Para santri Islamic Center Al-Maun, Panti Tunas Melati PDM Kota Pontianak, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada setiap Sabtu malam. Di pekan yang lalu saya tidak ingatkan, lupa tidak ingatkan. Ya. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Al-Usuli As-Salasati, penjelasan 3 landasan di dalam beragama. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu. Qala asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lama anjalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Penulis rahimahullah berkata, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, menurunkan dalil, menurunkan surat kepada makhluknya kecuali surat wal asri saja, maka surat wal asri ini benar-benar mencukupi. Qala asy-syarih, berkata pensyarah kitab ini Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizallahu ta'ala, ay law ma anjalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surata lakafathum lima fiha min iqamatil hujjati alaihim. Fa fiha bayanun anna rabihina humul ladina yattasifuna bihadhihi sifati wa anna man faqada hadhihi sifati fahuwa khasirun. Pensyarah kitab ini beliau menjelaskan, seandainya Allah tidak menurunkan kepada makhluknya hujjah kecuali surat ini saja, maka surat wal asri ini benar-benar mencukupi. Apa alasannya? Lima fiha min iqamatil hujjati alaihi. Karena di dalam surat wal asri terdapat iqamatul hujjah,
Iqamatul hujjah. Apa itu iqamatul hujjah? Iqamatul hujjah itu terjemahnya tegak hujjah, tersampaikan nasihat. Bahkan di beberapa sekolah, ya dulu waktu saya SD, itu sebelum pulang disuruh membaca surat Wal-Asri sebelum pulang. Saya nggak tahu di sekolah yang lain. Ya. Sebelum pulang. Adapun sebelum masuk kelas itu di halaman membaca surat Al-Fatihah dan membaca raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin dan seterusnya. Ya. Itu di sekolah saya, sekolah dasar Islam Raden Patah di Kecamatan Cimanggu, Desa Panimbang, ya, Kabupaten Cilacap. Dari Wal-Asri yang sering kita hafal itu kata Al-Imam Syafi'i, surat ini benar-benar mencukupi seandainya Allah tidak menurunkan surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai surat yang terakhir, surat apa? An-Nas. Itu kata Al-Imam Syafi'i. Alasannya di dalam surat ini sudah ada penegakan hujjah. Bahasa Arabnya iqamatul hujjah. Sudah sampai nasihat. Di dalam surat Wal-Asri ini sudah ada penjelasan bahwa orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang tidak mungkin gagal adalah orang yang memiliki sifat-sifat, memiliki karakter, memiliki kepribadian yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat ini. Dia akan menjadi orang yang beruntung. Dan sebaliknya orang-orang yang tidak memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam surat Wal-Asri ini, maka ia adalah orang yang bangkrut, orang yang rugi, orang yang gagal total, gagal. Diambil dari tafsir Imam Syafi'i 3/1461 dan juga tafsir Ibnu Katsir 1/203. Kemudian pensyarah kitab ini Syekh Abdul Aziz Ar-Razi, beliau melanjutkan, wa laisa ma'na zalika annaha takfihim fi tafsiri umuri syari'ati id anna tafasila la budda minha lima'rifati ahkami sholati wa ahkami siyami wa ahkamil haji wa ghairu zalika minal ibadati wal muamalati. Lakinna maqsuda Syafi'i rahimahullahu ta'ala annaha takfihim fi iqamatil hujjati alaihim li'anna hadhihi surata aujabat 'alal insani an yata'allama wa ya'mala wa yad'uwa wa yasbira wa bayanat anna hadhihi sifata sifatur rabihina wa anna man faqadaha fahuwa al-khasir. Kata pensyarah kitab ini, bukan berarti bahwa surat Wal-Asri ini cukup bagi manusia, bagi makhluknya dalam banyak rincian urusan syariat. Ya. Maksudnya surat Wal-Asri ini tidak bisa mencukupi semua hukum-hukum syariat.
yang terperinci. Ya, karena perincian hukum syariat itu dibutuhkan, wajib, harus ada. Kalau tidak ada rincian kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa haji. Harus ada penjelasan rinci, yaitu di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi juga termasuk hujjah, termasuk nasihat, termasuk dalil. Jadi kalau kita mengandalkan surat wal asri saja tentu tidak cukup ya. Banyaknya rincian untuk memahami hukum-hukum sholat, hukum puasa, hukum haji, hukum ibadah lainnya, dan hukum muamalah pasti butuh kepada banyaknya surat dan hadis Nabi SAW. Akan tetapi maksud Imam Syafi'i, sesungguhnya surat wal asri ini mencukupi manusia dalam urusan sampainya nasihat. Yang namanya nasihat itu kan tidak selamanya rinci. Nasihat itu umum. Kita nasihat orang terlalu rinci, orang itu akan bosan. Tapi kalau nasihatnya umum, ya bisa mencakup semua urusan, maka nasihat itu akan berkesan. Ya. Surat ini mewajibkan manusia untuk belajar. Berarti belajar apa saja? Hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat, untuk dunia. Surat ini mewajibkan manusia untuk beramal, berinfak, beramal soleh, beribadah, baik itu yang mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Surat ini mewajibkan untuk berdakwah. Berdakwah tidak harus dengan berceramah, tidak. Berdakwah mengajak langsung orang per orang, baik itu kepada keluarganya, kepada teman-temannya, bahkan kepada orang lain yang belum kita kenal, langsung tanpa perlu ceramah. Ya, misalnya kita lagi keluar rumah, ada anak kecil lagi main, gitu, ditanya sudah sholat belum? Itu sudah termasuk dakwah. Ya, berarti dia merasa dimuliakan. Ada yang bertanya sudah sholat atau belum? Mungkin orang tuanya nggak pernah mendidik seperti itu. Ya, saya sering itu di sekitar masjid, sudah hampir iqomat, gitu ya. Ada anak kecil usia SD masih main. Saya tanya, kenapa kalian kok tidak siap-siap berwudu? Ya, karena orang tuanya nggak pernah mendidik, dibiarkan begitu saja. Nah, itu termasuk dakwah juga. Ya. Membersihkan masjid supaya orang itu nyaman sholat di masjid, sholat masjidnya bersih. Itu juga termasuk dakwah. Ya, mengajarkan kebersihan. Ya. Jadi surat ini mewajibkan manusia untuk belajar, beramal, berdakwah, dan bersabar. Surat ini menjelaskan sifat-sifat yang disebutkan, yaitu sifat orang-orang yang sukses, kepribadian atau personalitas orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya, orang-orang yang berhasil, dan menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak memiliki sifat ini, dia akan bangkrut, dia akan gagal, dia akan celaka, akan binasa. Wa qad anjalallahu ghayra hadhihi surati minal hujaji ma la hasra lahu fi kitabihi wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Sungguh Allah telah membatasi, sungguh Allah tidak membatasi menurunkan surat Wal Asri saja. Allah menurunkan surat-surat lainnya sebagai hujjah melalui Al-Quran ataupun melalui hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hujjah. Hujjah itu terjemahnya bisa dalil, bisa juga nas, ya. Dalil dari Al-Quran maupun hadis. Qala al-hafidhu Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, hadhihi suratu mijanun lil a'malin yazinul mu'minu biha nafsahu fayubayyinu lahu biha ribhuhu min husranihi. Al-Hafidh Ibnu Rajab, seorang ulama terdahulu, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan surat ini menjadi mizan. Apa itu mizan? Ada yang tahu apa itu mizan? Timbangan. Ya, timbangan. Surat ini menjadi takaran, menjadi timbangan, menjadi ukuran amalan-amalan ibadah yang mana seorang mukmin bisa mengukur dirinya. Saya ini sudah sesuai atau belum dengan nasihat surat Wal Asri, sehingga jelas perbedaan antara sukses dan bangkrut, ya. Wal Asri ini adalah mizan untuk setiap mukmin, apakah ia termasuk orang yang sukses atau orang yang gagal, ya. Pensyarah kitab ini mengambil dari kitab Lataiful Ma'arif halaman 300. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan, wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, Imam Bukhari berkata bab tentang ilmu, bab, kalau kita baca buku itu ada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya, ya. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan bab ilmu itu sebelum ucapan dan amalan. Jadi kalau bab 1 itu bab ilmu, bab 2 itu ucapan, bab 3 amalan. Ya, tidak boleh bab ucapan, bab amalan, baru bab ilmunya bab yang ketiga. Itu keliru. Yang benar adalah yang pertama, bab 1 itu adalah bab tentang ilmu. Al-Bukhari huwa al-Imamu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Al-Imam Bukhari, beliau seorang imam, seorang yang layak untuk diikuti akidahnya, diikuti tata cara beragamanya, akhlaknya, muamalahnya, dan manhajnya secara keseluruhan. Ya, jadi seseorang itu pantas atau tidak diikuti itu mencakup 4 perkara. Ini ada yang nulis, ada yang tidak. Mana bukunya? Nah, jadi seseorang itu boleh diikuti dalam 4 perkara. Yang pertama, akidahnya. Yang kedua, ya, ibadahnya. Yang ketiga, akhlaknya. Yang keempat, muamalahnya. Harus sesuai dengan Rasulullah SAW, harus cocok dengan
orang-orang yang dijamin masuk surga, yaitu para sahabat. Kalau keempat-empatnya kurang satu atau kurang dua, maka dia tidak bisa disebut sebagai pengikut Rasulullah SAW yang layak untuk diikuti. Ya, karena sekarang ini banyak, walaupun bergelar LC, walaupun tamatan Madinah misalnya, muamalahnya nggak beres, ya, jual barang nipu, jual tanah sertifikatnya nggak ada, fiktif, ya, bahkan berani mengambil hak orang lain, mengambil sertifikat yayasan orang lain, banyak sekali, ya. Bahkan ada yang ngambil uang yayasan tanpa izin dari para donatur, ada, ya. Jadi dia seorang ustadz, seorang kiai, seorang mubaligh, tapi tidak layak untuk diikuti. Kenapa? Karena belum memenuhi kriteria tadi. Apa tadi yang pertama? Akidahnya harus sesuai dengan akidah Rasulullah. Yang kedua, ibadahnya nggak boleh mengandung kebid'ahan. Yang ketiga, akhlaknya. Masa seorang ustadz suka ngintip misalnya? Nggak boleh dijadikan ustadz. Apakah ada di Pontianak? Banyak. Ya, karena saya lihat lebih dari 2 orang sebenarnya. Ya, di Pontianak ada 2 orang ustadz. Yang satu sudah diusir, pulang ke Jawa Timur, orang Jawa Timur. Yang kedua sudah dihentikan jadwal kajiannya, bahkan videonya dihapus. Ya, suka ngeprank para muslimah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, pagi dinikahi, sore dicerai. Sore dinikahi, pagi dicerai. Ya. Kalau ta'aruf, mohon maaf ini saya sampaikan karena ada yang seperti ini, meminta perempuan yang suruh telanjang. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu tidak boleh. Ya, kalau kita ta'aruf dengan seorang perempuan yang akan kita nikahi, cukup melihat wajah dan kedua telapak tangan. Ya, ada yang seperti itu, minta suruh telanjang. Ini ustadz, ya, apa namanya, ustadz nakal. Sekarang sudah dihentikan, alhamdulillah. Tapi korbannya sudah banyak sekali. Korbannya sampai 50-an. Ya, sehingga dia disebut predator. Ya, apa predator? Pemangsa perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari yang seperti ini. Ya. Awalnya dia mengaku salafi, tapi nggak sesuai dengan 4 kriteria tadi. Ya, maka orang yang seperti ini tidak boleh diikuti. Ya, jual tanah, tidak ada sertifikatnya, uangnya nggak dikembalikan. LC Tamatan Madinah. Ya, orang seperti ini nggak boleh diberikan panggung, kecuali dia harus bertobat. Namanya manusia itu bisa salah. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat. Kembalikan itu. Kalau dia punya kendaraannya dijual untuk bayar hutang daripada jadi beban di akhirat. Ya. Apakah ini termasuk ghibah? Tidak. Ini termasuk tahdziru lil muslimina minasyarri. Memperingatkan keburukan demi keselamatan kaum muslimin. Itu bukan ghibah. Ya. Jadi ada beberapa ustadz yang ngaku salafi, tapi ternyata tidak memenuhi 4 kriteria tadi. Oke, akidahnya sama, ibadahnya sama, akhlaknya tidak sama, tidak sesuai, muamalahnya nggak beres, nipu banyak orang.
Satu kapling tanah harganya 20 juta sampai 25 juta. Ada yang beli 4 kapling, ada yang beli 1 kapling. Saya dengar sendiri langsung, Ustadz Dodi, saya beli tanah ke Ustadz ini, sertifikatnya nggak ada, uangnya nggak dikembalikan. Kamu jangan ikuti dia sampai dia bertobat. Ya, jangan diberikan panggung. Ya, tapi anehnya sampai sekarang banyak orang yang tertipu, ya, masih dikasih panggung, ya, di Masjid Mujahidin, di Masjid Raya. Ya. Ya, saya sudah menyampaikan nasihat kepada para korban untuk melapor kepada yang berwajib supaya bertobat. Kita menyampaikan nasihat bukan karena hasad, bukan karena kebencian, karena kasih sayang. Ya, karena kasih sayang. Termasuk mengamalkan surat wal asri tadi. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Jadi jangan bermudah-mudahan mengambil ilmu dari orang yang tidak memenuhi 4 kriteria tadi. Alhamdulillah Ustadz ini akidahnya akidah yang sesuai dengan Rasulullah, ibadahnya sesuai dengan contoh Rasulullah, akhlaknya tidak ada dengar, tidak ada berita suka berakhlak buruk kepada lawan jenis atau kepada tetangganya atau kepada teman-temannya, normal biasa. Yang ketiga, muamalahnya, ya, kalau urusan duit dia amanah, urusan organisasi juga amanah, tidak berkhianat. Nah, itu boleh diikuti. Kalau nggak terpenuhi jangan, walaupun dia mengaku salafi, walaupun dia mengikuti bermanhaj salaf. Yang kita lihat itu bukti di lapangan, bukan pengakuan. Kalau pengakuan semua orang bisa ngaku, gitu ya. Termasuk saya. Kalau nanti kalian menemukan saya di antara 4 ini, nasihati saya. Mudah-mudahan saya siap untuk bertobat. Gak apa-apa sampai nanti, karena saya juga manusia biasa. Suatu saat bisa melakukan kesalahan, kadang tidak kita sadari. Ya silahkan kasih tahu. Ya, di antara 4 tadi, kalau ada yang menyimpang kasih tahu. Ya. Para sahabat saja tidak ada yang terbebas dari dosa, tetapi mereka hatinya hati yang lembut, mudah untuk dinasihati. Ya. Yang terjaga dari dosa hanya Rasulullah saja. Selain Rasulullah itu pasti punya kesalahan. Tinggal kesalahannya fatal atau tidak. Ya. Al-Imam Bukhari, nama beliau Muhammad, nama akrabnya Abu Abdillah. Nama aslinya Muhammad, ayahnya namanya Ismail. Beliau wafat al-mutawaffa sanata Siti wa khamsina wa mi'ataini minal hijrati. Beliau wafat tahun 256 Hijriah. Berarti beliau termasuk ulama salaf karena wafat sebelum abad ketiga. 256 berarti masuk abad ketiga, belum lewat. Ya. Sahibu sahihi, imamu min a'immati ahli sunnati wal jamaati, al-muhaddisu al-masyhuru, kitabuhu sahihul Bukhari, as-sahul kutubi ba'da kitabillahi inda al-muhakkikina wa inda kasirin min ahlil ilmi wa ahlil hadisi wa ba'du al-ulama'i qaddama sahiha muslimin lakinnal ladina qaddamu sahiha muslimin innama qaddamuhu min jihati sanaati al-hadisiyati wa min jihati at-tartibi wa ila fa inna sahihal Bukhari asahul kutubi wa muslimun tilmidul Bukhari.
Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi, Al-Imam Bukhari, beliau penulis kitab Sahih Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Nah, itu penulisnya namanya Muhammad bin Ismail, salah seorang imam ahlu sunnah wal jamaah, seorang muhadis yang terkenal. Kata para ulama muhakkikin, para ulama yang mendalam ilmunya, yang suka melakukan penelitian, kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran menurut mayoritas para ulama dan juga mayoritas ahli hadis. Ada sebagian ulama yang lebih mengutamakan kitab Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Alasannya apa? Qaddamu Sahihah Muslimin innama qaddamuhu min jihati sona'ati al-hadisiyati wa min jihati tartibi. Sebagian ulama ada yang lebih mengutamakan Sahih Muslim karena Imam Muslim menyusun kitab Sahih Muslim itu dengan sistematis, dengan sistematika yang sangat bagus dan juga berurutan. Nah, ini kelebihan kitab Sahih Muslim. Akan tetapi kitab Sahih Bukhari mayoritas ulama tetap dianggap kitab yang paling sahih. Dan perlu diketahui Imam Muslim itu adalah muridnya Imam Bukhari. Ya. Bisa dilihat di kitab Sirah Alamin Nubala, Tahdhibul Tahdhib, Al-Mawafatu, kemudian Tarik Baghdad, dan Huda Asari Muqaddimah Fathul Bari. Kurang berapa menit ini? Silakan. Qala Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi ay annal ilma muqaddamun 'alal qawli wal amali fa bidayatun yajibu at-ta'allumu summa min ba'dihi al-qawlu wal amalu fal ilmu imamun lahuma. Kata beliau Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizallahu ta'ala, ilmu itu didahulukan dari ucapan dan amalan anggota badan. Maka pertama kali wajib untuk belajar, baru kemudian berucap dan beramal. Ya, jadi ilmu itu pemimpinnya ucapan dan amalan. Jadi orang asal ngomong itu disebut, ya berarti dia berbicara tanpa ilmu, dosa besar itu. Ya, berbicara tanpa ilmu dosa besar. Demikian juga beribadah tanpa ilmu juga dosa besar. Ya. Jadi ilmu itu adalah pemimpin ucapan dan amalan. Li'anna al-insana idza amila biduni ilmin sara ilmuhu fi dhalamin wa sara fi dhalalin. Sesungguhnya manusia itu apabila dia beramal tanpa ilmu, sara amaluhu, maka amalannya fi dhalamin, amalannya dianggap berada dalam kegelapan. Ya. Gimana orang berjalan di malam hari, tidak ada senter, tidak ada cahaya bulan. Ya, matanya nggak bisa melihat benda yang ada di depannya, pasti akan nabrak atau dia masuk jurang atau lubang. Ya, pasti itu. Ya. Mata manusia berbeda dengan mata kucing yang bisa melihat di kegelapan.
Ya, mata manusia nggak bisa melihat tanpa cahaya. Orang yang beramal bidun ilmi, tanpa ilmu, soro fi dolalin, pasti dia akan tersesat. Pasti. Tidak ada orang yang beramal diterima tanpa ilmu. Pasti salah amalannya. Ya, tidak sesuai dengan petunjuk. Allahu subhanahu wa ta'ala qasaman nasa fi suratil Fatihati wa hiya ummul Qur'ani ila salasati aqsamin. Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia, disebutkan dalam surat Al-Fatihah, menjadi 3 bagian. Ya. Surat Al-Fatihah disebut juga apa? Ummul Qur'an atau Ummul Kitab. Wabada an hamida subhanahu wa ta'ala nafsahu wa asna alaihi wa majaddaha faqala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Setelah Allah SWT memuji dirinya, menyanjung, memuliakan, yaitu dengan ayat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ini adalah pujian. Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang maha pengasih dan maha. Nah, yang ini juga sama, sanjungan. Maliki yaumiddin, Raja yang menguasai hari kiamat atau hari pembalasan. Ini juga termasuk sanjungan, pujian, pemuliaan, ya. Setelah ayat ini, berikutnya summa bayyana annahu mustahiqun lil ibadati. Kemudian Allah menyebut bahwa dirinya lah mustahiq. Apa itu mustahiq? Zat yang paling layak, yang paling pantas lil ibadati, untuk diibadahi. Yaitu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya? Iyyaka na'budu, apa maknanya? So, gak ada yang hafal. Iyyaka na'budu artinya apa? Oh, masa gak ada yang tahu. Kalau nggak tahu bahaya ini, nggak sah nanti sholatnya. Ya. Nanti kita harus hadir. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya. Idealnya harus apa? Sama artinya. Ya. Kalian berbicara dengan sesama, dengan teman, ya, tapi matanya mengarah ke sana. Nah, berarti dia tidak sopan. Jadi kalau kita ngomong harus mata ketemu mata. Nah, ngomong dengan Allah, hati kita harus hadir. Ya, kalau hati kita nggak hadir, sama seperti orang yang berbicara, matanya ke arah yang lain. Nah, itu nggak sopan. Ya, tidak beretika. Summa ja'a ba'daha ad-du'a'u, hada du'a'ul azimu a'zamu du'ain wa ajma'uhu wa afdaluhu wa anfa'uhu. Kemudian setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim. Ini adalah doa yang paling afdal, yang paling penting, yang paling agung, ya. Ajma'uhu, yang paling lengkap, mencakup semua kebutuhan, yang paling bermanfaat, yang paling mulia, ya. Setelah itu ayat berikutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah ayat yang
menjelaskan bahwasanya Allah membagi manusia menjadi 3 bagian. Ya, jadi dari kalimat siratal ladzina an'amta itu maksudnya adalah qismun an'ama alaihim. Allah mengelompokkan ada sebagian manusia yang diberikan nikmat. Hum alladzina manallahu alaihim bil ilmi wal amali, yaitu orang yang diberikan hidayah ilmu dan diberikan hidayah bisa mempraktekkan ilmu. Ini orang yang diberi nikmat, bukan orang yang diberikan kekayaan. Jadi orang yang diberikan kekayaan tidak termasuk orang yang diberikan ilmu dan diberikan petunjuk untuk beramal. Karena kalau hanya sekedar kaya, orang-orang kafir juga kaya, banyak yang kaya. Kalau orang kafir termasuk orang yang diberi nikmat, jelas bukan. Ya, jadi orang yang diberi nikmat versi Al-Quran apa? Orang yang diberikan ilmu agama dan bisa mengamalkannya. Kismun yang kedua, bagian yang kedua, maktubun alaihim, kelompok manusia yang dibenci, yang dimurkai. Wahum alladzina ya'lamuna wala ya'malun, orang yang diberikan hidayah berupa ilmu agama tetapi tidak mengamalkannya. Ya. Ini kelompok yang kedua, bagian yang kedua yang dimurkai oleh Allah SWT. Kismun yang ketiga, dolun, wahum alladzina ya'maluna biduni ilmin, orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Sudah habis waktunya? Ya. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.